Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Kiranya saudara semua selalu ada dalam sukacita dan penuh dengan semangat. Dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-7 tertulis, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini konflik antara Yaman dengan Amerika Serikat masih terjadi. Konflik ini kelihatannya kecil, tapi akan bisa menjadi besar kalau Iran bergabung mendukung Houthi Yaman, dan lebih besar lagi bila Rusia dan Cina ikut bergabung mendukung Iran. Sampai saat ini perang dan konflik terjadi di berbagai tempat. Ukraina dan Rusia masih panas, Cina dengan Taiwan juga. Konflik Israel dengan Hamas serta dengan negara-negara lainnya masih juga terjadi. Perang menjadi salah satu tanda akhir zaman, selain kelaparan dan bencana gempa bumi. Badan FAO dari PBB menyatakan saat ini ada sekitar 10% penduduk dunia mengalami kelaparan parah, di mana sebagian besar dialami oleh warga di Asia dan Afrika. Gempa bumi baru-baru ini terjadi di Myanmar. Tanggal 28 Maret yang lalu, gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter menyebabkan sekitar 1.600 orang lebih meninggal dunia dan begitu banyak korban yang cedera. Dalam Matius 24 ayat yang ke-7 ini, Tuhan Yesus katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan sudah menyatakan akan adanya peristiwa demi peristiwa yang spesifik terjadi sebelum kedatangannya. Dan untuk menghadapi itu semua, Tuhan meminta agar kita waspada dan tetap setia bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab hanya orang yang setia yang akan selamat. Dalam Matius 24 ayat 4 dan 13 Tuhan Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan di ayat 13 Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini bukan hanya soal materi. Fokus kita bukanlah untuk mengejar yang lahiriah, tapi kita harus bersiap secara rohani. Bekerja perlu, kita harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan rohani kita. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir, dan kita semua akan kembali kepada Tuhan. Dan itu sebabnya tetap berjaga-jaga dan tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jalani hidup dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur, dengan iman percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dan menuntun kita sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengajarkan dan mengingatkan kami tentang situasi akhir zaman yang akan terjadi. Dan firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk berjaga-jaga, waspada dengan segala situasi penyesatan, serta tetap bertahan dalam iman sampai akhir. Kuatkan kami selalu Tuhan, untuk berjalan dalam iman yang teguh, kuat, kokoh di dalam Tuhan, dan tetap setia kepadamu, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.